Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya di Karimun pada hari ini. Nanti kita akan gabung ya dengan sahabat-sahabat dari pengurus NPC Kabupaten Karimun yang kita mencoba untuk konsolidasi dan evaluasi serta untuk membuat program-program kerja ke depan. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat bang? Sehat. Alhamdulillah. Silakan. Ini mau nganggu nih. Silakan Putra. Siap. Pagi ini kita ketemu orang-orang hebat di Karimun. Pertama tentunya Ketua NPC Kabupaten Karimun, Ibu Ria. Selanjutnya beliau Pak Ismail, ini pengurus NPC Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian beliau sebetulnya aktif di kepolisian. Pelatih juga ya Pak? Pelatih juga. Pelatih judo. Jadi di judo tunanetra beliau pelatihnya. Kemudian ada juga abang kita dari kepolisian juga ya Pak? Iya. Ini sangat luar biasa. Nanti kita bincang-bincang. Dan beliau melatih tenis meja. Kemudian ada salah satu atlet kita dari Karimun, atlet tenis meja yang disabilitas fisik. Bu Ria, coba kobarkan dulu semangat olahraga untuk disabilitas Karimun bagaimana kira-kira? Alhamdulillah, kalau untuk di Kabupaten Karimun, atlet siap untuk berjuang. Ya. Atlet siap untuk berjuang, kami hanya menunggu kapan kami untuk bisa ikut berjuang, menampilkan kemampuan dan kebolehan kami di sini. Iya, sangat luar biasa semangat awal ya. Ini dikarenakan kita masih dalam tahap mendeteksi calon-calon atlet, dan sebetulnya sudah ada atlet ya Bang Ismail ya. Ini Bang Ismail ini beliau putra Karimun, NPC Provinsi Kepulauan Riau. Sedikit Bang bercerita tentang atlet-atlet kita yang sudah ini Bang dari disabilitas di Karimun. Alhamdulillah ya, atlet-atlet kita yang di Karimun yang untuk tunarungu itu sudah pernah menjuarai di cabang lari, Atletik renang, ya. atlet lompat jauh itu di DKI. Oh, Kalau di DKI. berarti sudah ada yang berprestasi di sana. Sudah di sana. Itu yang membawa dulu atas nama kontingen. Enggak, waktu itu bawa untuk masalah pelatihan karena dia sekolah di sana. Oh, mereka sekolah di situ, dilatih di situ. Iya, ada mengharumkan nama Karimun juga. Iya. Jadi mereka itu sekarang di Karimun atau di? Sekarang udah di Karimun. Udah di Karimun Udah pulang Bang. Berarti bisa dijadikan lah untuk nanti atlet-atlet yang sudah, berarti kan udah setengah matang itu. Udah jadilah. Ya. Sehingga nanti kita tinggal pemantapan. Insya Allah. Ya, berikut Bang Cakra. Ini beliau sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Satu, spontanitas ya. Energi beliau terpancing kalau sudah menyebut disabilitas. Nah, beliau kemarin membawa tim judo untuk ke Bandung. 1 perak, 2 perunggu. Mandiri. Ya, Bang cerita sedikit Bang. Apa kira-kira motivasi Abang ini untuk dengan turun tangannya Bang untuk atlet-atlet kita disabilitas? Baik, terima kasih. Kenapa saya tertarik dengan difabel ini? Yang mana mengajar orang-orang difabel ini sangat unik dan sangat rumit. Tidak gampang seperti membayangkan orang-orang yang normal. Kalau orang-orang normal kita bisa saja, mohon maaf karena saya ada salah satu cabang olahraga saya judo yang di pertandingan di Peparnas difabel, maka saya melatih orang-orang yang tunanetra. Ini orang yang lampunya mati terus, nggak pernah terang, nggak pernah nampak keterangan. Akhirnya saya mencoba melatihnya, mulai dari push up, berlari, kemudian teknik, kemudian nge-gym, barbel,
yang mana mereka ini kalau kita ajarkan harus menyentuh tubuh kita sendiri dulu. Contoh misalnya kalau push up, nah push up kita sebagai pelatih kita harus push up dulu, ambil sikap push up, kemudian suruh dia memegang semuanya. Pegang, udah pegang posisi kita seperti apa. Nah mereka feelingnya sangat kuat. Nah ini yang bagus nih. Betul. Feelingnya sangat kuat untuk dilatih. Nah, kemudian misalnya dia koprol, nah ini bayangkan kalau orang buta koprol gimana tuh ceritanya. Betul, kira-kira gambarkan lah. Orang buta bisa guling-guling. Bisa dong, harus. Ini yang kita latihkan pada atlet kita di 2016 Peparnas di Bandung. Kita latihkan bagaimana dia koprol. Nah, jadi ada beberapa teknik yang kita pelajari sehingga saya tertarik. Nah, bagaimana misalnya dia supaya lurus koprolnya, kita pakai tepuk tangan begini. Jadi yang orang tunanetra ini dia hanya mendengarkan saja. Oh, kemana arah bunyi, berarti kesitulah dia lurus. Betul. Tapi kalau kita diam, saya kadang-kadang nakal juga. Saya kerjain juga. Saya nakal, saya begitu udah tepuk, saya diamkan aja. Akhirnya meleset dia gitu. Saya ketawa habis itu. Tapi mereka akhirnya komplain juga. Betul. Pelatih gitu. Kenapa pelatih berhenti tepuk tangannya? Akhirnya kami melenceng gitu. Oh iya, ternyata kalian harus ada isyarat terus ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian gitu, ya, kita tempel di badan kita, kemudian kita lari. Tangan mereka di pundak kita. Jadi larinya kayak kereta api lah gitu. Betul. Itu yang membuat tertarik saya ketika melatih mereka, mengurus mereka, ya, keberangkatannya. Nah, berangkat ini pun sangat unik nih. Yang namanya orang buta kan naik pesawat gimana? Kita harus ngitung tangga, kita harus nyampaikan di depan ada tangga. Nah, mereka mulai siap-siap menaiki tangga. Jadi feeling mereka sangat kuat. Kemudian ketika mereka mau sarapan pagi atau mau makan, kita menanyakan dulu, ini sambalnya ada sambal ini, sambal itu, kemudian dia mau yang mana. Nah, kita di situ juga selain pelatih, kita juga melayani, jadi pelayan kita. Jadi sangat unik lah bagi saya, ini kesan yang sangat bagus. Kebetulan cabur saya juga duduk di pertandingan, ya saya optimis. Artinya bagaimana nanti cabang-cabang yang lain harus mampu meraih prestasi nanti. Nah, ini NPC harus besar di KPI ini. Ketua. Jangan sampai NPC diam, karena orang-orang difabel ini harus sejajar dengan orang-orang normal. Tidak ada perbedaan. Nah, itu luar biasa. Para sahabat Farizah Menyapa, di mana beliau bertugas sebagai pengayom masyarakat selaku di kepolisian. Cuman hati beliau sangat peduli dan tersentuh dengan bagaimana seorang disabilitas itu bisa berprestasi dan bisa menikmati kehidupan dan menyajikan hak-hak mereka untuk bisa sama dengan orang-orang yang mempunyai hidup dan kehidupan. Berikut dan pelatih. Ini pelatih tenis meja. Minta maaf juga, saya juga baru kenal sama beliau nih, baru ketemu maksudnya. Mungkin bisa cerita sedikit Bang, artinya naluri abang nih, gimana ketertarikan abang untuk melatih disabilitas. Sebelum beliau menjawab, ini kebetulan di samping beliau ini adalah atlet disabilitas fisik untuk tenis meja, murid beliau lah. Gimana cerita sedikit Bang? Terima kasih Bung Bakri. Siap. Kesempatan ini. Untuk saya, untuk disabilitas, untuk sekarang, zaman sekarang sudah ada kesempatan seperti Paralimpik, PON, Peparnas. Saya sedikit mau dan ingin, karena untuk melatih itu ya karena hobi saya sebuah bidang olahraga tenis meja. Saya mengajak kesempatan ini untuk Hernowo untuk ikut, untuk bisa ikut. Untuk bisa ikut itu harus punya kemauan. Jadi kemauan, kesempatan dan kesetaraan itu disejajarkan dengan orang lokal.
Jadi untuk berlatih itu harus mau, dan kita memberi kesempatan sama dia untuk sama-sama ikut berlatih. Dia pun mau dan saya pun berkesempatan ingin melatih, ya sama-sama hobi tersalurkan. Iya. Jadi untuk disabilitas Hernowo ya kita salurkan, ya mudah-mudahan bisa mengikuti karirnya dan jenjangnya lebih tinggi. Iya. Makanya mudah-mudahan kesempatan ini bisa diambil dan disabilitas bisa maju. Iya. Kesetaraan dan supaya sejajar. Siap. Mudah-mudahan berhasil lah. Amin. Mohon doa Bung Fahri ya. Siap, sama-sama. Kita berdoa, Bang. Ini luar biasa, Bang Hernowo ini beliau keluarga besar juga daripada kepolisian ya, Bang. Karena istri beliau adalah PNS-nya di Polri, bertugas di Tanjung Batu juga, Iya. Pak. Disitulah pertemuan ini berlangsung dan Bang Cakra beserta Bang Asril memanfaatkan arena tenis meja di Tanjung Batu yang punya kepolisian, Pak. Ya. Untuk melatihnya Hernowo. Ya, Bang Hernowo, cerita sedikit ketertarikan Abang di tenis meja dan kira-kira target Abang lah gimana gitu, semangatnya gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya memang mulai kecil, saya sangat semangat di olahraga. Ya. Di berbagai bidang saya suka. Siap. Termasuk pingpong pun kecil, kalau pingpong itu kan Ya. saya mulai agak besar nyadar ternyata saya tidak bisa masuk ke karena normal gitu kan, sempat mencari hubungan yang katanya disabilitas, Ya. mau di Surabaya, di Riau, Pekanbaru, di Balikpapan, saya tidak ketemu. Alhamdulillah pas saya kenal dengan pertama dari Bang Cakra, Ya. terus ketemu ke Pak Asril gitu Ya. kan. Karena waktu di kami tinggal berdekatan di area kepolisian di SPN. Nah, di SPN itu ada beberapa stadion, ada sepak bola, Ya. voli, Ya. pingpong gitu kan. Di antara dua saya yang paling cocok ke pingpong gitu Ya, kan. ya, Nah, terus pas Pak Cakranya sendiri dia mempunyai bidang di bidang olahraga Ya. yang bisa menghubungkan disabilitas ke ini ke Ya. aksinya gitu kan. Ya. Intinya saya dihubungkan oleh Pak Cakra. Terus kalau pingpong nanti karena nanti kemungkinan jika November masih ada waktu berlatih ditempuh dilatih dengan Pak Asril. Ya. Dan akhirnya saya juga ketemu dengan Ibu Ria selaku Ketua Karimun Ya. dan Ya. Bapak selaku provinsi. Ya. Akhirnya saya bersyukur Ya. cita-cita mulai kecil insya Allah bisa tersalurkan. Siap. Ini rupanya cita-cita sudah dari kecil, cuman lahannya atau kesempatannya belum nampak, walaupun sudah berusaha untuk mencarinya. Dan mudah-mudahan Bang Asril, Bang Cakra, mudah-mudahan beliau ini nanti menjadi sebuah atlet yang bisa meraih prestasi. Amin. Karena ini sebuah cita-cita dan perjuangan. Sebelumnya saya tunjukkan, jadi jika memang nanti tercapai saya masuk ini ke disabilitas saya gitu kan, Ya. yang mungkin insya Allah November jika memang bisa tercapai saya akan Siap. buktikan. Beliau kena polio sih kapan ya polionya, Bang? Polio mulai kecil umur setahun. Umur setahun. Karena waktu kecil dulu orang di desa itu tidak ada suntik polio. Iya. Zaman dulu iya. gitu. Betul. Jadi beliau kaki kurang berfungsi di sebelah kiri. Ya mudah-mudahan apapun ceritanya kekurangan merupakan sebuah kelebihan. Hal inilah yang harus kita tangkap bersama-sama. Dan saya terima kasih nih Bang Asril, Bang Cakra, dan Bang Ismail, orang-orang normal yang peduli. Dan saya sangat berharap juga di luar sana, coba diayomilah penyandang disabilitas untuk cabang-cabang olahraga tertentu, karena hak mereka sudah sama dengan atlet-atlet normal. Barangkali itu silaturahmi kita di Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan bermakna untuk semuanya.
termasuk sahabat-sahabat di Tanjung Pinang, Bintang, Batam, Lingga, Karimun, dan Anamas. Kita semua bergerak untuk mewujudkan sebuah impian di Papua 2021 di Peparnas, raih prestasi dan jaga nama baik Provinsi Kepulauan Riau. Semangat olahraga! Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hati-hati. Ya. Iya. Iya. Hai.